Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, duduknya harusnya rapi dulu ya. Duduk rapi. Siap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Cak, izin doanya ya. Siap. Membaca doa di dalam hati. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua, makanya di semua ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada. Tentang bentuk-bentuk benda. Nah, ada apa aja tuh? Ada 3 tuh. Pertama ada benda apa? Ada. Yang kedua? Air. Yang ketiga? Gas. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk benda. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan dari benda-benda tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian pernah makan es krim? Pernah. Suka nggak sama es krim? Suka. Nah, kalau kalian makan di tempatnya yang panas, Benda cair. nah, Cair. apa yang cair? Es. Esnya. Pintar. Nah, kenapa esnya bisa cair? Karena benda cair Karena terbuatnya dari es. karena kalian makannya di tempat yang panas dengan apa? Di bawah sinar matahari. Iya, seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kenapa sih kita harus mempelajari tentang apa? Perubahan sinar benda. Nanti kegiatan kita pada saat pembelajaran akan melakukan Eksperimen. Ada yang tahu gak eksperimen itu apa? Apa? Cak? Eksperimen itu sebuah uji coba. Jadi kita akan uji coba tentang benda-benda yang sudah Ibu siapkan untuk mengetahui perubahan apa yang dihasilkan dari benda tersebut. Seperti itu ya. Nah, tujuannya itu agar kalian bisa menjelaskan dari kegiatan eksperimen itu perubahan sifat benda itu kayak gimana. Nah, dari berkelompok nanti kan kita akan membuat kelompok ya. Nah, bakal diajarin tuh rasa tanggung jawabnya kayak gimana pada saat berkelompok seperti itu ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, nah, selain es krim, apalagi contohnya, ada yang tahu nggak? Caki. Caki apa caki? Es batu. Iya, es batu apa? Kalau misalkan es batu didiemin, lama-lama bakalan Cair. pintar. Es batu itu awalnya benda apa? Cair. Benda air. Terusnya dimasukin ke freezer jadi Dingin. jadi beku atau dingin. keras atau padat. Iya. Awalnya es batu kan mulanya cair, dimasukin ke freezer jadi keras atau padat, didiemin lagi jadi cair lagi. Nah, itu termasuk perubahan sifat Wajib. benda seperti itu. Nah, Ibu jelaskan ya. Nah, perubahan wujud benda itu ada 5 macamnya. Yang pertama, pemanasan. Yang kedua, pendinginan. Yang ketiga, pembakaran. Yang keempat, pembusukan. Dan yang kelima itu pengkaratan. Seperti yang sudah Ibu contohkan yang tadi. Ibu nanya tentang es krim. Nah, itu termasuk perubahan sifat apa? Nah, itu karena ada reaksi dari matahari. Jadi, si es krim awalnya merupakan benda. Duduk rapi. Nah, es krim awalnya merupakan benda padat. Kalian makannya di bawah terik matahari. Terik matahari kalau kena badan kalian gimana tuh? Gosong. Iya, gosong. Gosong karena apa? Karena panas. Jadi kalian makan es krim di bawah sinar matahari, karena matahari itu panas, makanya es krimnya cair atau meleleh. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena matahari panas sekali.
Karena suhu di luar atau suhu dari matahari tersebut lebih tinggi daripada suhu si yang kalian makan yang meleleh apa? Es krim. Jadi suhunya lebih tinggi matahari pada suhu es krim, makanya dia meleleh. Nah, coba kalau misalkan kalian masak air, ada yang pernah melihat ibunya masak air? Apa yang terjadi? Kan masak air pakai kompor, panas apa dingin tuh? Bakalan panas kan? Nah, kalau misalkan udah mateng airnya, suka ada apa tuh? Dia kayak Meletup. Terus yang suka keluar apa tuh dari atasnya? Asap atau disebut dengan uap air atau gas. Jadi benda cair apabila dipanaskan maka akan menghasilkan asap atau gas atau uap air. Nah, kalau benda padat dipanaskan seperti es krim tersebut akan mencair, jelas? Jadi suatu benda jika dipanaskan akan mengakibatkan perubahan wujud namanya, ya. Dari padat berubah ke cair. Dari cair jika dipanaskan berubah ke Panas. yang ke atas apa tuh? Asap atau uap. Nah, yang kedua ada pembukuan. Contohnya apa tadi? Es batu. Es batu awalnya apa? Air. Benda cair. Dimasukkan, dibekukan di dalam freezer maka menjadi benda padat. Pinter. Nah, ada yang tahu mentega? Ada. Tahu mentega kan? Kalau mentega kalian goreng di dalam wajan, mentega kan tadinya bentuknya padat. Kalau dipanaskan dia menjadi cair. Nah, kalau dia dipadatkan lagi, kalau dia didiemin atau ditaruh di dalam freezer akan menjadi padat lagi, ya. Jadi pembekuan itu apa? Jadi pembekuan itu merubah benda cair menjadi benda padat. Jadi pemanasan dengan pembekuan itu sama-sama merubah bentuk atau wujud benda. Yang ketiga ada pembakaran. Nah, kalian pernah bakar kertas? Pernah. Apa yang terjadi? Keluar asap. Terus apanya yang berubah? Gosong. Apalagi? Keluar asap, gosong. Yang cewek apa lagi kalau lagi bakar kertas? Menjadi debu. Hilang. Apa yang cewek dan tahu kalau bakar kertas gimana? Nah, jadi kalau misalkan kalian bakar kertas itu ada warnanya enggak? Apa? Biasanya warna apa? Biasanya warna putih. Kalian bakar pakai korek, berubah nggak warnanya? Berubah jadi apa? Hitam, pinter. Jadi kalau kalian bakar kertas yang sebelumnya warna putih akan berubah menjadi warna hitam. Bentuknya gimana? Berubah nggak? Jadi apa? Itu warna, bentuknya. Debu bisa disebut juga dengan abu, sama saja ya. Jadi kan kita kertas. Awalnya kertas kan? Ya seperti ini kertas. Dibakar. Jadi debu. Jadi debu. Seperti itu. Betul. Jadi tadi udah berubah apanya? Dari putih hitam berubah warnanya. Terus berubah bentuknya. Nah, yang contoh kedua, ada yang pernah bakar karet nggak? Ada. Kamu apa yang terjadi kalau habis bakar karet? Meleleh. Terus asapnya Hitam. Terus kalau karet itu bentuknya gimana? Bulat. Sifat bentuknya tuh gimana? Padat. Terus kan bisa dikuncir, bisa buat ikat. Itu artinya apa tuh? Lentur kan? Karet itu sifatnya lentur. Bisa ngikat benda, bisa ngikat nguncir rambut. Nah, kalau dibakar, kelenturannya akan meleleh, akan hilang. Ya, jadi nggak bisa dipakai lagi tuh, nggak bisa lentur lagi kan? Tadi apa aja yang berubah kalau karet dibakar?
Warnanya karet biasanya warnanya apa? Hitam. Biasanya sebelum dibakar karet warnanya coklat. Setelah dibakar karet warnanya hitam. Terus apa lagi yang berubah? Kelenturannya, ya kan? Saat sudah dibakar, kelenturannya akan meleleh, akan hilang. Jadi pembakaran itu akan mengakibatkan perubahan wujud atau bentuk, warna, kelenturan, dan juga apa? Bau, ya kan? Kalau kalian bakar kertas, bakar karet, bau nggak? Bau. Seperti itu. Nah, yang keempat ada pembusukan. Coba contohnya apa? Yang busuk-busuk. Bau bangke. Selain itu. Itu sama bangke sama aja. Apa tuh kalau makanan? Kalau makanan ada yang busuk nggak? Ada. Apa? Sayuran, Pintar, sayur dan buah. Pintar contohnya. Kalau kalian misalnya buah apa? Contohnya buah apel. Kalau buah apel ditaruh di meja situ berhari-hari, apa yang bakalan terjadi? Bau, terus busuk. Nah, seperti itu. Karena apa tuh terjadi busuk? lembek. Iya bener, lembek. Beda nggak sama kalau kalian ditaruh di dalam kulkas? Beda. Beda, karena kalau ditaruh di luar udaranya itu terbuka, berbeda dengan udara yang ada di dalam kulkas atau freezer. Makanya akan mengakibatkan sebuah pembusukan. Jadi pembusukan itu bisa berubah apa aja? Apa aja tuh kalau busuk yang berubah? Misalnya apel tadi kan warnanya merah. Kalau udah busuk warnanya gimana? Hijau. Coklat. Biasanya ada coklat-coklatnya ya. Iya. Terusnya apalagi yang berbeda kalau udah busuk? Apalagi kan warna tuh sudah dari merah bisa jadi coklat. Terus apalagi? Iya, bolong-bolong bentuknya jadi beda. Di dalamnya udah ada apa tuh? Belatung. Iya, udah ada belatung. Makanya dia ngegeragotin si apelnya yang tadinya bentuknya bagus. Bentuknya tadinya bagus, bulat. Kalau dimakan belatung jadi bolong-bolong. Akhirnya berubah bentuknya. Setelah itu apa? Ada warna, ada bentuk yang berubah. Kalau busuk apa sih identiknya? Bau kan, yang tadinya wanginya segar kalau udah busuk jadinya bau kan, jadi nggak sedap wanginya kan. Jadi artinya pembusukan itu mengalami perubahan wujudnya, baunya juga warnanya. Nah, yang terakhir ada perkaratan. Coba kalian punya apa? Punya sepeda nggak? Kalau dia besi. Sepeda buatnya dari besi. dari besi. Besi bisa jadi karat nggak? Bisa. Karena apa? Karena sudah lama. Tuh lihat pagar yang di situ, yang warna coklat. Karatan. Itu termasuk Karatan. perkaratan. Salah satu sebabnya perkaratan itu karena Sepeda jatuh. Sepedanya karatan. suka nyuci sepedanya nggak? Pernah. Suka. Atau misalnya sepedanya suka kehujanan? Enggak. Kalau misalnya suka cuci sepeda, udah gitu sepedanya nggak langsung dilap, dibiarin gitu aja. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah perkaratan karena terlalu lama basah. Jadi bisa. Apa yang berubah kalau setelah karat? Apa yang berubah? Berubah. Jelek. Bentuknya nggak sehat. Iya, jadi jelek. Apanya yang jelek? Besinya sebelumnya warnanya apa? Putih atau abu-abu kan? Kalau udah karat warnanya jadi apa? Coklat kan? Berarti yang berubah apa? Warnanya. Terusnya juga kekuatannya. Dan besinya terus kekuatannya. Iya, kalau misalkan belum karat pasti kuat kan? Iya. Kalau sudah karatan mulai rapuh. Kalau misalkan kalian pakai sepeda yang karat bisa jadi nanti pas make tiba-tiba jatuh kan, karena sudah nggak kuat seperti itu. Jadi ada berapa? Ada berapa perubahan wujud benda? Yang pertama ada? Ada 5.
pemanasan yang kedua, pembakaran yang ketiga, pembesukan yang keempat, perkaratan yang kelima terakhir. Yang ditaruh di dalam tulisan. Pembekuan. Nah, semuanya sudah paham? Sudah paham? Nah, seperti yang tadi di awal Ibu sudah jelaskan, kita akan melakukan sebuah eksperimen. Nah, tujuannya apa tuh eksperimen? Kenapa kita melakukan eksperimen? Duduknya sayang rapi. Agar kalian bisa membuktikan apa yang sudah Ibu jelaskan nih tentang perubahan wujud benda benar atau nyata adanya. Ya, seperti itu. Nah, alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan di dalam eksperimen tersebut yaitu ada sebuah lilin dan korek, dan juga akan ada sebuah kertas tinter. Nah, apa saja sih langkah-langkah dari eksperimen tersebut? Duduk rapi. Nah, langkah-langkah dari eksperimen tersebut, yang pertama, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ya, kamu sama kamu duduknya di sini, sisanya di sini. Yuk. Setelah Ibu bagi kelompok, Ibu akan membagikan alat dan bahannya. Di kertas, lilin, ayo dipegang yang benar. Lilin, korek, dan korek. Oke, diam dulu, dipegang dulu. Dengerin penjelasan Ibu dulu. Setelah Ibu bagi, Ibu juga akan membagikan LKS nih. Pegang ya. Udah dipegang alat dan bahannya? Udah. Nah, Ibu juga sudah membagikan LKS-nya ya. Perhatikan baik-baik, jadi kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Yang pertama, kalian akan mengamati perubahan sifat dari alat dan bahan yang sudah kalian pegang. Setelah itu, ada alat apa aja? Ada alat korek, lilin, kertas. Ada korek api. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, kertas. Nah, yang pertama kali nanti akan kalian uji coba yaitu sebuah lilin. Kalian nyalain lilinnya dengan kalian nyalain lilinnya dengan korek, dan kalian amati apa yang terjadi. Ya. Yang kedua, kalian bakar kertas. Lalu kalian amati apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, setelah dibakar dan diperhatikan, kalian catat di LKS yang sudah Ibu bagikan ya. Setelah itu kalian harus mengerjakan LKS-nya dengan berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian. Nah, setelah kalian bakar, kalian isi di lembar kerja siswa yang sudah kalian pegang ya. Setelah itu kalian setelah selesai berdiskusi dan selesai bereksperimen, perwakilan kelompok maju untuk menjelaskan hasilnya ya. Oke? Nah, kelompok lain menanggapi seperti itu. Nah, sekarang LKS-nya udah dipegang. LKS-nya udah dipegang, coba dibaca. Baca. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah yang pertama, nyalakan. Oke, coba nyalain lilinnya sekarang. Nah, langkah yang kedua apa? Coba baca. Awas. Setelah kalian nyalain lilinnya, langkah kedua apa? Kalian perhatiin, coba ya, ditunggu dulu lilinnya. Perhatiin ya, apa yang terjadi, coba dilihatin lilinnya. Kenapa tuh lilinnya? Hah? Meleleh ya. Coba sambil kalian nunggu lilinnya, langkah yang ketiga apa? Dibaca. Bakar kertas dengan menggunakan korek api. Sekarang dibakar kertasnya pakai korek api. Pakai korek api sayang, bukan pakai lilin. Jadi biar lilinnya nyala. Yang keempat apa, coba lihat. Langkah-langkah keempat
Setelah kertasnya dibakar, perhatiin apa yang terjadi. Kertasnya jadi begini, jadi debu. Iya. Coba yang kelima. Catatlah perubahan lilin dan kertas setelah lilin dan kertas tersebut dibakar. Sekarang diisi LKS-nya yuk. Udah dimatiin lilin sama kertasnya dimatiin. Perhatiin lilinnya gimana, lilinnya perhatiin. Meleleh. Kertasnya gimana? Robek. Nah sekarang isi. Lihat di LKS ada sebuah tabel. Duduk rapi. Jangan diam ya. Tabel. Lihat ya, di sini ada tabel, kalian isi. Diskusi bareng-bareng sama kelompoknya. Diskusi. Nah, ayo. Rapi. Nah, sekarang perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang mau? Ayo Yusuf, maju, bawa LKS-nya, presentasiin. Maju. Oke, Yusuf, presentasiin hasilnya. Benda apa aja yang udah dibakar tadi? Kertas sama lilin. Lilin sebelum dibakar bentuknya Padat. setelah dibakar. Meleleh. Iya, pintar. Kalau kertas bentuknya sebelum dibakar bentuknya apa? Kertas. Setelah dibakar menjadi abu. Nah, sekarang warnanya. Lilin warnanya kalau sebelum dibakar Belum dibakar. warnanya apa lilin? Putih. Setelah dibakar warnanya menjadi. Bening. Nah, sekarang kalau kertas sebelum kertas dibakar, kertas warnanya apa? Setelah dibakar? Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Yusuf. Nah, Yusuf boleh duduk lagi. Sekarang dari kelompok satu lagi siapa yang mau maju? Coba Fajar, tadi apa aja yang udah di eksperimen? Bendanya apa aja? Lilin dan kertas. Iya. Lilin sebelum dibakar bentuknya apa? Setelah dibakar? Nah, kalau kertas bentuknya apa sebelum dibakar? Setelah dibakar menjadi. Iya, pintar. Nah, sekarang warnanya. Kalau lilin warnanya sebelum dibakar warnanya apa? Warnanya? Setelah dibakar menjadi. Setelah dibakar menjadi bening. Kalau kertas sebelum dibakar warnanya apa? Merah. Setelah dibakar menjadi warnanya apa? Oke, tepuk tangan untuk Fajar. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyain? Apa? Apa Yusuf? Oke, jadi kita simpulkan materi hari ini. Setelah kita melakukan apa tadi? Eksperimen, kalian sudah bisa membuktikan bahwa apa? Benda padat ketika dipanaskan bisa berubah apanya? Wujudnya, bentuknya, warnanya, ya. Ada berapa tadi perubahan wujud benda? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Pembusukan. Yang keempat. Iya, yang kelima. Pembekuan. Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham tentang materi hari ini ya. Sekarang kalian mengisi soal evaluasi ya sebelum pulang ya. Yuk diisi dulu yuk. Yuk diisi dulu yuk. Ibu kasih waktu sebanyak 10 menit untuk mengisi ya. Udah? Yuk, kalau selesai dikumpulkan. Cat.
Ih, Ica nih. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang udah menyelesaikan kalian. Nah, lihat di buku LKS-nya ya, halaman 25. Nah, nanti itu buat PR kalian di rumah ya. Oke, minggu depan harus sudah selesai dan dikumpulkan ke ibu. Rapi. Duduk rapi. Mau pulang? Pulang. Ceritanya pulang ya. Nah, ada yang mau ibu sampaikan nih sebelum pulang? Kalian pada saat berdiskusi mengajarkan kelompok diskusi nggak tadi? Ceritanya diskusi. Diskusi nggak tadi? Nah, di dalam sebuah diskusi itu, nah kalian harus mempunyai apa? Rasa tanggung jawab terhadap anggota kelompok kalian masing-masing. Tidak boleh egois. Nah, harus dibagi-bagi tugasnya masing-masing. Icat, Yusuf. Misalnya yang nyalahin korek siapa, yang megang lilin siapa, yang bakal kertas siapa. Nah, itu harus punya tanggung jawab masing-masing. Namanya kerja kelompok berarti harus semua harus punya tanggung jawab masing. Sekarang sebelum diakhiri pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Yusuf baca doa. Siap aja, Bu. Siap. Bersiap. Siap. Membaca doa di dalam hati.